Dengan kata lain, Anda nggak mungkin memperbanyak ibadah Anda kalau Anda mengikat diri dengan banyak urusan di luar. Sudah, kalau Anda misalnya seorang direktur, ajukan, usia saya udah 60 sekian tahun, mati saya udah dekat, saya tidak mau lagi urusan cari direktur lain. Kalau Anda nggak mengurangi urusan, waktu Anda untuk Allah akan tersisa, sementara keberangkatan Anda bentaran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti dimaklumatkan pertemuan lalu, bahwa hari ini insya Allah kita akan kajian khusus tarhib Ramadan, tapi bukan pembahasan dalam aspek-aspek hukum syar'inya, juga bukan pembahasan tentang adab-adabnya, karena hukum atau hukum-hukum puasa dan adab-adab berpuasa, insya Allah 2 poin yang sudah jelas bagi kita semua. Tapi kajian kita hari ini adalah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan sebelum masuk Ramadan dan setelah Ramadan masuk, apa yang beliau lakukan dalam hubungan dengan Allah, kemudian dalam hubungan dengan para istri-istrinya, kemudian dalam hubungan beliau dengan umat atau para sahabat. Ini yang insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan ini. Mengawali pertemuan ini, ayat 142 dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashar fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa wa'adna, dan kami menjanjikan Musa. Kalau wa'adna dalam ayat ini diartikan dengan janji, berarti wa'adna diartikan sesuai dengan makna dasar. Namun banyak juga di antara ulama yang tidak menafsirkan wa'adna dengan kami menjanjikan, tetapi dengan kami memerintah. Wa wa'adna Musa, dan kami menjanjikan Musa. Yang kedua, dan kami memerintahkan Musa. Dan saya lihat Imam Ibnu Katsir rahimahullah lebih condong kepada yang kedua, bahwa wa'adna dalam ayat ini berarti kami memerintahkan.
Wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami memerintahkan Musa untuk beribadah selama 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashar, lalu 30 malam itu kami sempurnakan lagi dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah waktu yang dijalani oleh Musa alaihi salam menjadi 40 malam. Dalam bahasa Arab, waktu kadang-kadang diungkapkan dengan waktu. Tapi kadang-kadang diungkapkan dengan miqat atau mauqut. Perbedaannya, kalau Anda hanya bicara waktu, itu waktu bahasa Arabnya. Tapi kalau Anda bicara waktu dalam hubungannya dengan amal, itu dinamakan dengan miqat. Waktu salat, itu waktu dalam hubungannya dengan amal. Berarti bahasa Arabnya apa? Waktu salat atau miqatus salat? Yang betul adalah miqatus salat. Misalnya miqatul zuhur 12, waktu zuhur jam 12. Jadi kalau Anda katakan waktu zuhur, keliru. Karena kata waktu hanya digunakan untuk waktu, tanpa dihubungkan dengan amal tertentu. Nah, adapun kalau waktu dihubungkan dengan amal tertentu, bahasa Arabnya bukan waktu, tetapi miqat. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah miqat atau waktu yang diperintahkan kepada Musa menjadi 40 malam. Pertanyaan jamaah sekalian, apa yang diperintahkan untuk Nabi Musa? Berupa ibadah selama 30 hari. Lalu 30 hari tersebut diperpanjang lagi 10 hari lagi. Setelah selesai 40 hari, barulah Nabi Musa sampai di puncak, yaitu munajat dengan Allah, berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Anda bayangkan jemaah sekalian bahwa persiapan Nabi Musa untuk bicara langsung dengan Allah adalah beribadah selama 40 hari. Jadi dengan bahasa bebas Allah berfirman, Musa beribadahlah 40 hari. Setelah itu barulah kita berbicara. Barulah kita berkomunikasi. Pertanyaan jemaah sekalian, ibadah Nabi Musa selama 40 hari tersebut, ibadah apa? Jawabannya adalah puasa. Jawabannya adalah puasa. Ya Allah memerintahkan Musa alaihissalam berpuasa selama 30 hari. 30 hari tersebut di bulan Zulqa'dah. Kemudian Allah menambahkan lagi 10 hari lagi. 10 hari tersebut adanya di awal bulan Zulhijjah. Nah, pertanyaan jemaah sekalian, dari sekian banyak ibadah, 40 hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk beribadah puasa sebagai syarat untuk berkomunikasi dan berbicara dengan Allah. Pertanyaan, kenapa puasa yang dipilih? Kenapa tidak dipilih sholat tahajud 40 malam? Jemaah sekalian, jawabannya kata sebagian ulama kita, karena bau mulut orang berpuasa dicintai oleh Allah melebihi kasturi. Bukankah selesai 40 hari Nabi Musa akan berbicara dengan Allah? Ya. Dalam pembicaraan itu Nabi Musa membutuhkan bau mulut yang harum. Bau mulut yang melebihi kasturi. Bagaimana Nabi Musa memiliki bau mulut
melebihi kasturi untuk bermunajat dengan Allah? Jawabannya dengan berpuasa. Nabi kita bersabda, la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah melebihi minyak kasturi. Nah, jadi jamaah sekalian, makanya antum tidak boleh munajat dengan Allah dengan bau mulut jengkol. Apa antum boleh pergi sholat jamaah ke masjid, sebelumnya makan jengkol, makan pete, atau makan bawang merah? Boleh tidak? Enggak boleh. Karena di dalam bermunajat artinya berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, dibutuhkan bau mulut yang harum. Dan tidak ada yang mengharumkan bau mulut Anda di depan Allah kecuali Anda berpuasa. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan Musa beribadah selama 40 hari sebagai syarat dan persiapan untuk bermunajat dengan Allah. Ibadah yang diperintahkan adalah puasa. Kenapa puasa? Karena dengan berpuasa bau mulut Nabi Musa akan menjadi harum. Dan bau mulut harum itulah yang dimiliki Musa dan mesti kita miliki semua di dalam bermunajat. Jemaah sekalian, itu salah satu sebab kenapa 3 orang yang doanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang sedang berpuasa. Kata Nabi, "Thalathu da'awatin mustajabah", 3 doa diterima oleh Allah. Pertama, doa orang yang musafir, doa orang tua kepada anak, yang ketiga doa orang yang berpuasa. Kenapa? Tentu ada banyak jawaban, salah satunya karena doa Anda dalam berpuasa tentu dinamakan munajat. Munajat Anda dengan Allah akan lebih mulia dengan bau mulut Anda yang harum. Dan tidaklah harum bau mulut Anda di depan Allah kecuali dengan berpuasa. Jemaah sekalian, kembali kepada ayat 142 tadi, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan berpuasa 30 hari. Kemudian diperpanjang lagi 10 hari lagi. Jadi sempurnalah puasa Nabi Musa 40 hari. Ini kita mau lihat redaksi ayat. Kenapa ayat tidak mengatakan, wahai Musa puasalah 40 hari sekaligus. Tapi Allah mengatakan Musa puasalah 30 hari. Kemudian disempurnakan lagi 10 hari lagi. Ada 2 jawaban disampaikan ulama kita. Jawaban pertama, Nabi Musa berpuasa 30 hari. Kemudian Nabi Musa merasa perubahan bau mulut. Akhirnya dia mengambil siwak dan bersiwak. Ini bau mulut nggak elok nanti ketika munajat. Maka selesai puasa 40 hari, Nabi Musa menyikat gigi untuk menghilangkan bau mulut. Nah, ketika itu Nabi Musa ditegur, wahai Musa, kau hilangkan bau mulut dengan cara bersiwak, padahal bau mulutmu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tambahkan puasamu 10 hari lagi. Baik. Jawaban yang kedua, penambahan dan perpanjangan waktu 10 hari tersebut berbeda dengan 30 hari sebelumnya. Kalau 30 hari sebelumnya murni untuk berpuasa, lalu 10 hari yang kedua ini berbeda memang. Bedanya di mana? Karena di 10 hari terakhir, 10 hari perpanjangan waktu, disitulah Allah menurunkan Taurat, dan disitulah Allah kemudian mengajak Nabi Musa untuk berkomunikasi. Baik. Kita tidak memilih pendapat 1 atau pendapat 2, kita hanya ingin tegaskan Allah mempersiapkan Musa untuk bicara langsung dengan puasa. Kenapa puasa? Karena berbicara dengan Allah membutuhkan bau mulut yang harum, dan tidak ada yang mengharumkan bau mulut Nabi Musa kecuali puasa. Nah, jemaah sekalian, inilah salah satu ayat yang menunjukkan betapa agungnya
puasa. Karena puasa itu ibadah yang diperintahkan Allah untuk Musa alaihissalam dalam rangka berkomunikasi dan bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah jemaah sekalian, kajian kita hari ini tentang judul Hakadha kana Nabi sallallahu fi Ramadan. Beginilah Rasulullah apabila telah masuk bulan Ramadan. Itu judul asli kajian ini. Sebuah buku yang ditulis oleh Faisal bin Ali Al-Bu'dani, hafizahullah ta'ala. Mari kita lihat jemaah sekalian, sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan 5 hal. Sebelum masuk Ramadan, beliau melakukan 5 hal. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada bulan yang disempurnakan Nabi berpuasa selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Artinya puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban nyaris sempurna 1 bulan. Nah, ini yang pertama kali beliau lakukan sebelum Ramadan. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya, agar bahasa sederhananya, agar ada pemanasan sebelum masuk Ramadan. Agar lebih siap untuk puasa Ramadan. Tentu saja Nabi kita selalu siap kapan saja. Hanya saja beliau ingin memberikan bimbingan terhadap umat. Persiapkanlah Ramadan kalian dengan cara perbanyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Hal kedua yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam sebelum Ramadan adalah al-farh. Beliau bergembira. Beliau bergembira dan menularkan kegembiraan tersebut kepada para sahabat. Tentu kegembiraan tersebut, kegembiraan yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena di depan ada ibadah yang sangat besar dan Rasulullah bergembira. Bergembira untuk sebuah ibadah tentu gembira yang memiliki nilai. Ada 2 orang yang bergembira. Yang pertama gembira karena dunia. Itu gembira tapi nggak ada nilainya sama sekali. Saya janji ngasih Anda uang 1 miliar lalu Anda gembira 3 hari tidak bisa tidur. Oh, itu gembira Anda gembira tapi nggak ada nilainya sama sekali. Tapi gembira Anda adalah mutiara yang sangat mahal. Nilai ibadah yang sangat mulia. Apabila Anda bergembira untuk satu ibadah. Ramadan datang, Anda bergembira. Azan berkumandang, Anda bergembira. Anda melihat mushaf, mengambil mushaf, Anda bergembira. Kegembiraan Anda untuk semua ibadah adalah ibadah. Dan camkan baik-baik jamaah sekalian, kenikmatan satu ibadah sejajar dengan tingkat kegembiraan Anda dengan ibadah itu. Semakin Anda gembira dengan satu ibadah, semakin Anda menikmatinya. Tapi semakin tidak ada rasa gembira untuk satu ibadah, Anda hanya melakukannya seperti kebiasaan biasa saja. Mandi kebiasaan, seperti itulah Anda salat, kebiasaan saja. Gak ada rasa nikmat. Karena salah satu rasa nikmat dalam ibadah, karena kegembiraan Anda dalam menjalankannya. Kegembiraan untuk ibadah, itulah yang Allah tegaskan pada ayat 58 dalam surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, hendaklah mereka gembira dengan karunia dan rahmat Allah. Karunia dan rahmat Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sebelumnya Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Berikutnya Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Jemaah sekalian yang saya hormati,
sahabat-sahabat Rasulullah SAW, subhanallah, Syekhul Islam berbicara tentang para sahabat, beliau mengatakan, la kanu walan yakun. Tidak pernah ada manusia sebelum sahabat, artinya tidak pernah ada manusia sebelum mereka, dan tidak akan pernah ada manusia seperti mereka. Sebelum Nabi kita banyak Nabi-Nabi, Musa, Isa, dan lain-lain. Tapi apakah ada manusia sebelum para sahabat seperti sahabat? Tidak ada. Dan apakah ada manusia setelah masa sahabat seperti sahabat? Kata Syekhul Islam, tidak ada. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal loyalitas mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, jemaah sekalian yang saya hormati. Kalau Anda bertemu dengan para sahabat, Anda bertemu dengan orang-orang yang memiliki tapi mereka mengatakan ini untuk orang lain. Sahabat-sahabat tidak pernah melihat milik mereka untuk mereka. Mereka melihat ini milik saya tapi untuk orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain dalam apa yang mereka miliki walaupun mereka pemiliknya. Walaupun mereka membutuhkannya. Inilah para sahabat. Kecuali orang munafik gitu ya. Sahabat yang betul-betul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat milik mereka untuk mereka. Mereka melihat milik mereka untuk orang lain. Anda ketemu dengan orang seperti itu, jemaah sekalian? Tidak usah jauh-jauh, kita aja. Ini milik saya untuk saya. Tapi para sahabat tidak seperti itu. Ini milik saya, tapi insya Allah ini untuk orang lain. La haula wa la quwata illa billah. Pernah ada orang seperti itu? Enggak pernah. Pernah ada orang seperti itu sesudah mereka? Enggak pernah. Baik. Di antara kegembiraan para sahabat adalah kegembiraan mereka apabila Al-Quran turun. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, apabila Rasulullah menerima wahyu yang baru, para sahabat bergembira melebihi gembiranya orang yang sedang berlebaran. Panjang usia, insya Allah Anda berlebaran besok tanggal 1 Syawal. Lebaran uang Anda, lebaran karena Anda sehat, lebaran karena Anda bertemu orang tua, saudara-saudara. Bahagia sekali lebaran itu. Tapi kebahagiaan berlebaran bagi kita, bagi sahabat, kegembiraan mereka ketika ada wahyu baru yang baru diterima Nabi, mereka lebih bergembira untuk itu melebihi gembira kita dengan lebaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza ma unzilat suratun, di akhir surat At-Taubah, idza hum yastabshirun. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu, saya lupa, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu. Ada yang hafal? Intinya idza hum yastabshirun. Apabila telah diturunkan surat yang baru, tiba-tiba mereka sangat bergembira. Sehingga para ulama mengatakan kegembiraan para sahabat dengan turunnya wahyu yang baru melebihi kegembiraan kita dengan lebaran. Nah, maka di antara ibadah Nabi alaihi salatu wassalam jelang Ramadan, bergembira dengan Ramadan itu. Kemudian beliau pun menularkan kegembiraan itu kepada para sahabat. Ya, Syekh Sa'di rahimahullah mengomentari ayat 8 surat Yunus, beliau mengatakan fa ni'matud dinil muttasila bi sa'adatid darain la nisbata la bainaha wa baina jami'i ma fid dunya. Kegembiraan akan satu ibadah melebihi kegembiraan dengan dunia, karena kegembiraan dengan ibadah, kegembiraan yang bersambung dengan kebahagiaan akhirat. Kegembiraan Anda dengan uang enggak bersambung sama sekali dengan surga. Tapi kegembiraan Anda dengan satu ibadah, kegembiraan yang betul-betul bersambung dengan surga.
Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira dan beliau pun menyampaikan kegembiraan itu kepada para sahabat. Sama sekalian, makanya begitu dekat bulan puasa, dekat dengan Ramadan, Nabi kita berkata kepada para sahabat, "Atakum Ramadan, akan datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian mempuasakan siang harinya. Tuftahu fihi abwabus sama." Di bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah azza wa jalla. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah azza wa jalla. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Setan-setan pun dikerangkeng, diikat oleh Allah azza wa jalla. Lillahi fihi lailatum khairun min alfi syahr. Satu malam di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan dan kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia enggak mendapatkan kebaikan apapun. Begitulah Nabi kita menyampaikan kegembiraan para sahabat. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, begitu masuk malam pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin, setan-setan semua dirantai. Wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha ba. Ditutup semua pintu-pintu neraka sehingga tidak satu pintu pun dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka, pintu-pintu langit pun dibuka. Pintu langit dibuka maksudnya untuk orang-orang yang berdoa. Yang kedua untuk orang-orang yang beribadah. Karena Anda tahu ibadah Anda dinaikkan, doa Anda dinaikkan. Baik, jadi begitulah Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan kegembiraan kepada para sahabat. Hal berikutnya yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini hal yang ketiga, yang keempat, enggak, yang keempat aja. Karena yang ketiga Rasulullah bergembira, yang keempat beliau menularkan kegembiraan kepada para sahabat. Yang keempat, bayanu ahkamis siyam. Sebelum masuk Ramadan, beliau sibuk menjelaskan hukum-hukum puasa kepada para sahabat. Puasa begini, tilawah begini. Hal kelima beliau lakukan sebelum masuk Ramadan adalah ru'yatul hilal. Beliau memerintahkan orang-orang tertentu untuk fokus melihat ru'yah, melihat terbitnya bulan. Karena Ramadan ini tidak ditetapkan menggunakan hisab, tapi menggunakan ru'yah. Nabi kita menafikan, membantah hisab. Beliau mengatakan, nahnu qaumun la nahsib. Kita adalah orang-orang tidak menggunakan hisab. Terus beliau mengatakan, bulan itu imma 29, imma 30. Wallahu a'lam. Berikutnya, apabila telah masuk bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan dalam hubungan beliau dengan Allah? Beliau melakukan 12 hal. Yang pertama beliau lakukan adalah beliau tentu saja berpuasa. Ini hal pertama beliau lakukan untuk Allah di bulan Ramadan. Dan tentu di dalam berpuasa beliau selalu bersahur dan tidak pernah tidak bersahur. Beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala akalatis sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Malaikat bersalawat, mereka berkata, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. 10 menit Anda bersahur, 10 menit malaikat bersalawat. Maksudnya berdoa. Malaikat mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Beliau mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Yahudi berpuasa, Nasrani berpuasa. Tapi puasa kita adalah puasa bersahur. Kalau mereka puasa tanpa sahur, jadi jangan berpuasa seperti orang-orang Yahudi.
Nasrani, artinya tidak berpuasa, tidak bersahur. Petunjuk beliau agar kita selesai bersahur, jeda waktu 50 ayat sebelum azan berkumandang. Jadi Anda boleh bersahur sampai sebelum azan. Semenit sebelum azan Anda selesai sahur. Boleh. Tapi sekiranya Anda membuat jeda waktu antara sahur Anda dengan waktu subuh, ada jeda, itu jauh lebih bagus. Berapa jedanya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jarak atau jeda waktu antara sahur Rasulullah dengan salat subuh, dengan azan subuh adalah cukup untuk membaca 50 ayat. 50 ayat ukuran orang yang udah lancar berapa menit itu? 10 menit. Nah, itulah jeda waktu yang disunnahkan antara selesai sahur dengan azan. Imsak yang sekarang sebetulnya bagus, tapi jangan dianggap wajib. Masyarakat kita kalau udah imsak nggak boleh lagi. Itu nggak boleh. Walaupun imsak sebetulnya Anda masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh qada hajat dengan istri. Karena imsak itu belum terbit fajar. Hanya saja di waktu 50 ayat jelang fajar subuh Anda diharapkan sudah berhenti. Coba sekalian Nabi kita bersahur, beliau mengatakan ni'ma sahurul mu'minit tamar, sahur terbaik seorang mukmin adalah korma kering. Jadi bukan sambal balado, tapi korma kering kata Nabi adalah sahur terbaik. Kenapa demikian? Karena korma kering sewaktu bersahur itu sangat kuat menahan lapar dan itu pun sangat kuat untuk menahan tenaga. Jadi sepanjang hari insya Allah Anda nggak akan rasakan lapar, Anda pun nggak akan rasakan lemas. Tapi kalau sahur Anda minum teh manis, itu gampang nanti Anda haus. Kemudian Anda makan nasi, jam 10 Anda udah lapar. Nah, cuman Anda sudah terbiasa bersahur dengan nasi. Gak ada salahnya dicoba sekarang bersahur 7 butir korma kering saja. Biar pedagang korma juga untung. Berikutnya jemaah sekalian, petunjuk beliau berpuasa, beliau menyegerakan berbuka. Kalau sudah waktunya berbuka, beliau tidak menunda-nunda. Petunjuk beliau dalam berbuka adalah sederhana. Semua riwayat menyebutkan menu Rasulullah dalam berbuka adalah korma basah. Kalau tidak ada korma basah, korma kering. Kalau tidak ada, beliau berbuka dengan air. Hanya ini menu berbuka Rasulullah SAW. Setelah berbuka beliau salat, setelah salat beliau makannya pun sangat sederhana. Baik. Jadi bukanlah petunjuk Nabi berbuka dengan 7 macam minuman, 3 macam kolak, 15 macam kue basah, entah berapa macam lagi gorengan. Nah, itu bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi Anda yang memiliki anak-anak yang masih kecil, berikan mereka peluang berkompetisi. Kumpulkan anak kecil Anda, buka menu buka puasa tergantung siapa yang puasanya paling bagus, siapa yang tilawahnya paling bagus. Kamu abang, kalau tilawah kamu, baca Quran kamu, murojaah kamu misalnya 3 lembar, dan ada 2 lembar, yang bacaan Qurannya lebih banyak, dia yang menentukan menu berbuka. Itu bagus. Baiklah, jadi jangan anak kita main pesan aja. Pokoknya kolak titik. Kasih tahu tidak ada titik-titikan. Kamu kalau mau memesan, baca Quran dulu 1 lembar. Baru kamu punya hak memesan. Itu jauh lebih bagus. Betul tidak itu? Kalau anak gede biasanya nggak bisa digituin. Anak kecil aja.
supaya nanti dibawa sampai besar. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa, beliau memberi petunjuk berdoa sebelum berbuka. Zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajr. Seandainya pun Anda berdoa dengan doa lain sebelum berbuka, itu pun disunnahkan. Misalnya 5 menit jelang buka udah Anda berdoa, Allahumma ufirli selanjutnya. Kenapa? Karena doa orang yang sedang berpuasa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Syekhul Islam beliau mengatakan di antara salah satu sebab doa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla apabila Anda berdoa dan menyebutkan Rabbi 5 kali. Itu beliau katakan, Rabbi, Rabbi. Ya Rabbi, Anda katakan Rabbi atau Rabbana 5 kali barulah Anda meminta. Beliau mengatakan ini punya pengaruh yang sangat ajaib terhadap doa. Mana dalilnya wahai Syekhul Islam? Dalilnya adalah ayat terakhir dalam surat Ali Imran. Allah sebutkan 5 ayat, 5 doa. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Rabbana innana sami'na munadiya. Rabbana faghfir lana. Rabbana wa atina. Setelah Allah menyebutkan 5 doa yang diawali Rabbana, ayat berikutnya Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah pun mengabulkan doa mereka. Nah, dari ayat inilah Syekhul Islam mengambil satu kesimpulan, kalau seseorang menyebutkan Rabbi, Rabbana sebelum permintaan sebanyak 5 kali, permintaannya akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Doanya akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya ada kawan Anda yang sakit, Anda katakan Rabbi, Rabbi sebanyak 5 kali, Rabbi, 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 Rabbi 5 kali. Tapi tentu bukan cepat ya. Anda bacakan, Anda sebutkan dengan penuh penghayatan, penuh pengagungan. Kalau cepat tidak ada gunanya. Rabbi, Rabbi, Rabbi gitu tidak ada gunanya. Anda baca perlahan-lahan. Rabbi, wahai Rabbku. Rabbi, wahai Rabbku. Rabbi, wahai Rabbku. Rabbi, ya Rabbi. Bagus Rabbi atau ya Rabbi? Jangan pakai ya. Dalam bahasa Arab pakai ya untuk memanggil yang jauh. Maka Anda nggak temukan satu pun doa awalnya ya itu nggak ada. Karena ya dalam bahasa Arab digunakan untuk memanggilnya. Ya Rabbi, jauh sekali Allah. Baik jamaah sekalian, kemudian beliau berpuasa dan beliau tidak terhalangi untuk tetap bersiwak. Meskipun berpuasa, beliau bersiwak. Kemudian jemaah sekalian, di dalam berpuasa, kadang-kadang Nabi kita pun safar. Jadi Anda jangan berpikir orang puasa tidak boleh safar. Nabi kita menjalankan puasa sebanyak 9 kali puasa. 2 kali puasa, 2 kali Ramadan beliau bersafar. Safar penaklukan kota Mekah, safar Sulhul Hudaybiyah. Artinya, safar dalam bulan Ramadan tidak terlarang. Maka 2 kali Ramadan, dari total 9 Ramadan yang dijalankan Nabi kita, beliau pernah bersafar. Bahkan di bulan Ramadan pun beliau akad nikah. Ya, Ramadan pertama, Ramadan kedua. Ramadan kedua Nabi SAW akad nikah dengan 2 wanita. Yaitu Hafsah radhiyallahu anha dan Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Bahkan Ramadan ketiga atau keempat beliau akad nikah lagi. Bukan akad nikah sebetulnya, tapi beliau menikah. Dengan siapa? Dengan Safiyah bintu Huyai. Oh, jadi boleh akad nikah di bulan Ramadan. Ini Nabi kita 3 kali akad nikah dalam bulan Ramadan. Yang muda tapi, bukannya Anda.
Oh, mau menjalankan sunnah. Yang mudah saja. Idrakul fajri junuban. Dalam berpuasa kadang-kadang masuk fajar Rasulullah juga belum mandi junub. Pernah. Dilaporkan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah dalam keadaan junub ketika Bilal sudah azan. Anda jangan bertanya lagi gimana kalau sudah masuk azan saya belum junub. Rasulullah pernah seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Dalam berpuasa di musim yang sangat panas, Rasulullah kadang-kadang membasahi rambut beliau. Ya, kalau Anda di Mekah, Anda di Madinah, di Ramadan memang musim yang sangat panas. Terkhusus di Madinah. Kalau musim begitu sangat panas, kadang-kadang Nabi membasahi rambut beliau. Nah, hal ini menunjukkan jamaah sekalian, meringankan satu ibadah dianjurkan. Oh, sholat di masjid ini gerah, pengap, makanya Baitul Hikmah pakai AC. Kenapa? Karena memang dianjurkan melakukan apapun yang meringankan satu ibadah. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah di musim panas dalam berpuasa beliau membasahi rambut beliau. Ya, belum selesai. Masih panjang. Dalam berpuasa Nabi SAW kadang-kadang melakukan wisal. Tapi ini hanya untuk beliau, Anda nggak boleh. Apa yang dimaksud dengan wisal? Beliau tak berbuka untuk menyambung puasa yang kedua. Puasa pertama berbuka, dia nggak berbuka, lanjut malam, lanjut siang. Tentu malam harinya nggak puasa, itu namanya. Rasulullah puasa malam hari enggak. Puasa malam hari tak berbuka, namanya wisal. Beliau melakukan itu, tapi beliau mengatakan, untuk aku buat kalian tidak. Jemaah sekalian, berikutnya di bulan Ramadan, hal kedua dilakukan Nabi di bulan Ramadan, beliau melakukan salat sebanyak 11 rakaat, tidak pernah ditambah oleh beliau. 11 rakaat saja. 20, silakan 20, nggak jadi soal. Ya, tapi itu boleh, pahalanya ada. Tapi kalau Anda kembali kepada Nabi SAW, beliau hanya melakukan 11 rakaat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, 11 rakaat cukup bagi orang yang melakukannya panjang-panjang. Ayatnya panjang-panjang. Kalau ayatnya adalah ayat pendek-pendek, lakukanlah 20 rakaat. Tapi kawan-kawan kita kadang-kadang melakukannya ngebut. Nah, itu nggak ada bimbingannya. 20 rakaat 7 menit. Itu bukan salat namanya. Tujuan salat itu mengagungkan Allah. Setiap kata yang Anda ucapkan jangan lepas dari pengagungan. Nah, kalau misalnya bola dalil, tidak ada pengagungannya sama sekali. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian dalam Ramadan beliau beritikaf. Beliau pernah beritikaf di awal Ramadan. Ya, beliau pernah beritikaf 10 tengah Ramadan. Tapi di akhir hayat kemudian beliau mengatakan, aku melihat Lailatul Qadar 10 terakhir, maka i'tikafku di 10 terakhir. Bahkan Ramadan terakhir, jelang beliau wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf selama 20 hari. Pada tahun ke-8 Hijriah, beliau menerima banyak sekali delegasi yang datang di bulan Ramadan, sehingga di bulan tersebut beliau tidak beri'tikaf. Tapi kemudian beliau mengqadanya di bulan Syawal. Begitu masuk bulan Syawal, beliau qada 10 hari. Kenapa ya Rasulullah? Kemarin Ramadan beliau tidak beritikaf karena sibuk dengan delegasi-delegasi. Ini artinya dari Ramadan pertama sampai beliau wafat, beliau tidak pernah tak beriktikaf. Selalu beriktikaf. Dan apabila beliau beriktikaf, hasana mazharahu. Beliau beriktikaf dengan penampilan yang bagus. Bajunya bagus, beliau pakai minyak wangi. Jadi jangan lusuh-lusuh kalau iktikaf. Rambut enggak bagus, baju enggak ganti selama 10 hari dalam masjid. Apa yang ganti, saya enggak kotor. Dan ingat, tujuan iktikaf mengkonsentrasikan diri untuk Allah. Jadi sedapat mungkin di dalam beriktikaf jauhi segala duniawi kecuali yang darurat.
Jangan pula direktur minta, kalian staf 50 orang datang ke masjid, meetingnya di masjid. Terus, Bapak lagi itikaf Bapak, jangan bikin meeting di masjid. Darurat kok, kalau darurat silakan. Tapi kalau tidak darurat, tidak usah. Dalam itikaf belanja Idul Fitri pakai Tokopedia, mana boleh. Itikaf di masjid Anda jual beli. Tentu kalau Anda mau belanja keluar dari masjid, tapi Anda itikaf kan nggak boleh keluar. Belanja kasih ke istri saja sudah. Iya, kita percepat. Berikutnya beliau lakukan lagi di dalam Ramadan dengan Allah Azza wa Jalla, beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Syadda mi'zarahu. Kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya beliau kencangkan ikat pinggang? Beliau menjauhi istri. Karena orang yang ingin dekat dengan istri membuka ikat pinggang. Nah, Nabi SAW apabila masuk 10 terakhir Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang. Ahya lailahu. Beliau pun menghidupkan malamnya. Artinya malamnya beliau begadang. Berikutnya beliau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau mengatakan kalau Lailatul Qadar jatuh di malam-malam ganjil 10 terakhir, maka bacalah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hal berikutnya beliau lakukan di bulan Ramadan adalah tadarus dengan Jibril. Biasanya beliau tadarus sekali khatam 1 bulan, kecuali tahun terakhir beliau khatam sebanyak 2 kali bersama Jibril. Subhanallah. Ramadan terakhir jalan kematian, beliau i'tikaf selama 20 hari. Di Ramadan terakhir jalan kematian, beliau khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ini artinya nih, yang udah tua, kita semua calon-calon tua. Sekali lagi, bagi yang tua dan yang calon-calon tua, terkhusus kepada yang udah tua, usahakan Ramadan Anda atau ibadah Anda di usia tua ini lebih banyak. Dengan kata lain, Anda nggak mungkin memperbanyak ibadah Anda kalau Anda mengikat diri dengan banyak urusan di luar. Sudah, kalau Anda misalnya seorang direktur, ajukan usia saya udah 60 sekian tahun, mati saya udah dekat, saya tidak mau lagi urusan cari direktur lain. Kalau Anda nggak mengurangi urusan, waktu Anda untuk Allah akan tersisa, sementara keberangkatan Anda bentaran lagi. Terkhusus untuk yang tua. Bagi yang muda juga harus siap-siap. Mati nggak memilih usia kan? Kemudian dalam Ramadan, apalagi yang dilakukan beliau tawaduk, rendah hati. Tawaduk dalam menu berbuka, tawaduk dalam menu bersahur. Selesai berbuka beliau salat, selesai salat beliau makan. Beliau pernah mengundang seseorang untuk makan bersama. Tapi melihat menu Rasulullah sangat sederhana, bahkan sangat sedikit, orang ini kemudian pergi, ya Rasulullah aku nggak ikut makan. Kenapa? Karena ini menu Rasulullah, menu makan malam beliau sedikit sekali. Sudah sedikit, sederhana sekali. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah saya nggak ikut. Nggak ikutnya kenapa? Ya karena sedikit. Maka beliau tawaduk dalam menu berbuka, tawaduk dalam menu bersahur, beliau tawaduk di dalam menjalankan salat dan segala-galanya. Berikutnya, di dalam berpuasa Nabi kita SAW banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Kalau ada orang yang minta utang ke Anda, hutangkan juga. Subhanallah, ada satu hadis yang sangat bagus. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadisnya hasan, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mungkin hadis ini pertama kali Anda dengar. Kata Nabi SAW, inna salaf, apa arti salaf? Hutang. Apa? Hutang. Inna salaf yajri majra syatri as-sadaqah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hutang, piutang Anda kepada orang lain separuhnya dihitung oleh Allah sedekah. Misalnya saya piutangkan Anda 1 miliar, itu pahala kan? Pahala.
Separuh dari 1 miliar yaitu 500 juta Allah catat sedekah. Padahal semuanya piutang. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setengah piutang Allah catat sebagai sedekah. Artinya kalau separuhnya sedekah, kalau Anda hanya berani mempiutangkan 5.000, hanya 2.500 sedekah Anda. Kalau Anda ingin nilai sedekah lebih banyak lagi piutangkan orang lain. Piutangkan orang lain, tapi yang terpercaya. Kalau kira-kira Anda terpercaya, jangan dipiutangkan juga. Oh, Anda kenapa? Saya tidak mempiutangkan supaya kamu nggak berdosa. Karena kamu nggak pernah bayar hutang. Kalau saya piutangkan, dosa kamu bertambah. Ya makanya jadi orang terpercayalah dalam hal hutang piutang. Berikutnya hal ke-11 beliau lakukan dalam puasa adalah jihad. Beliau berjihad dalam bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan. 2 kali jihad berlangsung di bulan Ramadan. Di 2 Ramadan yang berbeda. Berikutnya apabila masuk Ramadan, beliau banyak-banyak melakukan amal secara umum. Ya, waktu kita udah habis, demikian saja. Apa yang beliau lakukan dengan istri belum terbahas, dan apa yang beliau lakukan dengan para sahabat belum terbahas. Insya Allah Ramadan akan datang. Ya, demikian. Semoga kajian ini bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan.